Dan pemirsa, mungkin kita akan elaborasi lebih lanjut terkait dengan apa saja atau menakar seperti apa saja kesaksian dari para saksi yang ada hari ini. Tentunya untuk menggali lebih jauh terkait dengan proses persidangan atas pembunuhan berencana atau kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Yosua dari kacamata Kepolisian Republik Indonesia dan juga kuasa hukum dari mendiang Brigadir Yosua. Kita akan bahas bersama dengan Irjen Pol Purnawirawan, pemirsa, Arianto Sutadi, dan juga kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua, Yonatan Baskoro. Selamat malam, Mas, Bang, semuanya, Bapak-bapak. Malam, Mbak Fani. Baik, Pak Arianto. Oke, sudah di-unmute. Pak Arianto? Oke, Pak Arianto, dengar suara saya dengan jelas? Pak Arianto? Oke, kalau begitu aku ke Bang Andre. Bang Andre, ada kesaksian yang menarik hari ini kita dengar dari Daden Miftahul Haq terkait dengan Yosua katanya pernah mencurahkan perasaannya, dia bilang katanya atau mendiang bilang katanya ia jenuh dengan pekerjaannya. Memang kalau misalnya dari keterangan keluarga sendiri, apakah Yosua pernah cerita bagaimana perjalanan dia sebagai ajudan Verdi Sambo, apa saja yang dia alami, hubungannya dia dengan Verdi Sambo sejauh apa? Seperti apa Bang Andre? Ya, justru menjadi ajudan atau lulus sebagai ajudan seorang tetap itu juga merupakan impian para polisi sebetulnya ya, karena bisa mendekatkan diri, kemudian banyak hal lah yang bisa digali, terutama untuk jenjang karir biasanya seperti itu ya. Nah, ini ingin saya sampaikan bahwasannya keluarga dan tim kuasa justru mengetahui bahwasannya Yosua ini sangat-sangat mencintai pekerjaan. Jadi ketika ada penyampaian di bilang Yosua jenuh dengan pekerjaannya, menurut saya tentu sangat tidak benar dan tidak tepat. Nah, justru kami curiga kenapa hal-hal seperti itu tidak relevan dengan pokok perkara, tapi masih terus coba diangkat. Nah, ini kita harus lihat dan saksikan bersama, kawal terus ini jangan sampai Oke, nantinya justru melebar kemana-mana. baik, baik. Bang Andre, tapi kalau misalnya untuk keluarga sendiri, apakah mengenal siapa Daden Miftahul Haq ini? Yosua pernah cerita, dia dekat apa tidak seperti itu? Saya rasa hanya sebatas perkenalan yang tidak sedemikian rupa. Jadi menurut saya untuk apa yang disampaikan itu tentang Yosua katanya jenuh, kemudian minta dicari cewek lain, itu sudah jelas menurut saya tidak mungkin. Karena hubungan dengan Vera sampai -1 sebelum terjadinya tragedi peristiwa tersebut, hubungannya baik-baik saja dan berkomunikasi dengan lancar begitu. Jadi menurut saya tidak betul. Jadi tidak pernah ada kendala ya antar satu sama lain, sesama ajudan itu ya, Bang Andre? Sejauh ini memang hubungannya baik-baik saja, Yosua juga kerja dengan baik, cuma memang ketika kita tarik ke kronologis belakang, memang bahwasannya ada ancaman-ancaman dari sekuat-kuat, itu kan sudah terbukti juga di pengadilan dari bukti-bukti screenshot yang dikasih. Nah, itu kan memang bahwasannya betul ada ancaman-ancaman dari sekuat-sekuat ini atau ajudan. Jadi kalau dibilang terlalu baik hubungan, ya buktinya ada ancaman kan gitu. Oke, oke. Itu akan kita bahas lebih dalam lagi nanti Bang Andre, tapi kalau di sini yang bisa kita garis bawahi adalah hampir semua ajudan atau orang-orang terdekat Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati ini somehow memiliki atau menyampaikan kesaksian yang hitungannya memberatkan klien Anda. Maksudnya keluarga dari klien Anda, kemudian juga mendiang dari Brigadir Yosua sendiri, seperti apa sosoknya di mata mereka. Semuanya hampir senada, tapi mungkin saya akan tanya kepada Pak Arianto, apakah ini memang cukup bisa terlihat seperti itu karena kesaksian dari orang-orang ini merupakan orang-orang terdekat dari Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati yang kita curigai berarti mereka masih memiliki loyalitas seperti itu, kesetiaan walaupun majikan mereka tanda kutip sudah jadi terdakwa saat ini. Pak Arianto? Ya, saya melihatnya itu persis ya, kelihatan itu lebih jelas sekali. Dari mulai kasus ini terjadi ya, itu terjadi perang framing antara kubunya Pak Sambo dengan kubunya korban. Sementara dari korban ini memperjuangkan bahwa ini adalah korban yang disia-siakan, bahkan kemudian sampai jadi pahlawan dan sebagainya.
Sementara dari kubu Sambo di framing bahwa Yosua itu memang pantas dihukum seperti itu seakan-akan dalam tanda petik gitu ya. Sehingga selama ini rumus yang terjadi kan selalu dalam tanda petik mendiskreditkan Yosua itu kan, apalagi ya, kemarin ada yang muncul punya peran ganda lah, Kepribadian ganda itu. katanya. Ya, kepribadian ganda gitu lah. Kalau sekarang ini saksi-saksi dari Sambo ya, mulai dari Susi kemarin kan tuh sudah kelihatan sekali bahwa itu seakan-akan memang didikte kan gitu kan. Dan ini apalagi ajudan-ajudannya ini, dia pasti ya lebih loyal kepada Pak Sambonya karena dia atasannya yang selama ini, dan kemudian mereka berusaha sekecil mungkin lah jatuh hukuman kepada Pak Sambo karena kan itu masih atasannya sendiri, jadi ya otomatis dia ikut membantu framing itu. Kira-kira begitu kalau yang terlihat dari sekarang ini ya. Gitu. Tapi Pak Arianto, saya juga jadi penasaran mekanisme dalam tubuh kepolisian selama ini itu seperti apa? Ketika misalnya asisten rumah tangga atau supir atau ajudan seperti itu, ketika mereka atau ketika majikannya sedang menjadi terdakwa gitu, tidak ada di rumah dalam waktu lama, itu mereka tidak langsung diberhentikan atau gaji mereka masih tetap harus dibayarkan ya setiap bulannya sesuai dengan perjanjian, atau seperti apa sih Pak? Mereka kan itu dibayar oleh dinas ya, di samping mendapat gaji, dapat tunjangan kan. Ajudan itu kan ada penugasan. Tadi di perdebatan siang tadi menarik juga itu tadi kan. Pak Sambo kan sempat interupsi tadi, menjelaskan bahwa tidak ada, dibilang kan tadi si Deden nyeritakan ajudannya ada 8, tetapi pembagian tugasnya itu ada 4 driver, 4 ajudan gitu. Jadi status formalnya dia ke situ pasti penugasnya ajudan di dalam surat dinasnya itu ya. Tetapi walaupun sudah PTDH itu, Pak Arianto, misalnya sudah PTDH? Kalau sudah PTDH ya udah otomatis nggak jadi dong, udah otomatis. Cuman sudah pasti berhenti ya? Ya pasti berhenti kalau PTDH, tinggal PTDH-nya mulai kapan gitu. Kan itu PTDH keputusan kan dari kode etik belum langsung di PTDH. Karena belum berlaku resmi. Ajudan tadi ya, Pak Sambo kan mengatakan tidak ada ajudan ibu itu. Memang secara resmi tidak ada, tapi dalam prakteknya dia diposisikan sebagai driver kan tadinya, malah jadi kepala rumah tangga ngurusin itu dan sebagainya. Itu dalam prakteknya memang pernah terjadi seperti itu, sehingga mereka tuh sudah dekat seperti keluarga sendiri itu. Makanya ikatan batin tuh otomatis masih ada, walaupun majikannya masuk jadi terdakwa, pasti ada loyalitasnya masih tersisa. Apakah ini tidak dipertanyakan kepada katakanlah warga tentunya, kemudian juga pelaku persidangan, objektivitas seperti itu, apakah ini tidak akan mengarahkan opini publik terhadap yaitu yang harusnya jadi objektif dalam persidangan? Ya, teorinya orang itu kan harus kalau memberikan kesaksian kan harus sejujur-jujurnya gitu ya teorinya, dan bahkan itu diancam dengan ancaman yang berat. Tetapi sebagai manusia, mereka itu manusia biasa, pasti nggak akan mudah menghilangkan istilahnya hubungan emosional, feeling emosional, hubungan pribadi itu nggak akan mudah. Masih dipeluk loh Pak tadi. Sepanjang dia masih bisa berbuat dan itu tidak terdeteksi bahwa itu suatu kecurangan, ya mereka akan berbuat gitu. Tapi kalau dia diancam, kemudian diancam dengan hukuman dan sadar, mungkin dia juga tidak akan memberikan dorongan seperti yang didiktikan itu sesuai dengan kesaksian yang dilihat dia. Itu. Jadi hanya majelis hakim ya kira-kira yang masih yang punya keputusan untuk mencegah hal-hal berbau emosional ini. Yang harus pandai menggali itu harusnya majelis hakim, apakah kesaksian ajudan ini benar apa tidak gitu ya. Baik. Saya kembali ke Bang Andre. Bang Andre, kalau misalnya melihat ya itu baik, Bang Andre mungkin masih kami masih mencoba menghubungi Yonatan Andre Baskoro untuk bergabung bersama kami dan juga Pak Arianto Sutadi dalam Breaking News MNC News malam hari ini. Saya kembali ke Pak Arianto. Pak Arianto, saya juga jadi penasaran. Jadi kalau misalnya ada tuduhan bahwa Brigadir Yosua berkepribadian ganda seperti yang disebut oleh sesama ajudan, rekan-rekan ajudan ini, tidak benar dong. Karena mana mungkin ya petugas kepolisian, aparat hukum kita yang kepribadian ganda ini, ya katakanlah siapapun yang mendaftar untuk masuk ke akademi kepolisian atau jadi polisi tidak mungkin berkepribadian ganda kan? Iya, orang ketahuan berkepribadian ganda itu kan kalau dia udah action kan. Kalau belum action ya nggak ketahuan. Sama juga dengan polisi itu, walaupun
waktu pertama kali testingnya ya pasti melalui saringan-saringan ya. Ada psikologi? Ya, ada tes pertama kali masuk polisi kan nomor 1 itu kesehatan, kemudian fisik, kemudian tes psikologi ya gitu, baru mental ideologi dan pengetahuan kepolisian. Itu lima item itu selalu diterapkan. Tetapi di tengah-tengah selektif yang paling bagus, tapi masih kadang-kadang masih terlolos juga. Ya, ada orang yang kurang baik tapi masih lolos. Itu Tapi saya kira dan ini kayaknya hanya bisa hanya bisa dianalisa oleh pakar psikologi ya, karena kita bukan ranahnya seperti itu, Pak Arianto. Baik, saya kembali ke Bang Andre. Bang Andre sudah tersambung bersama kami ya. Kembali terputus. Kalau begitu Pak Arianto, sambil mencoba untuk menghubungi kembali Bang Andre, kita jeda sejenak. Jangan kemana-mana Pak Arianto, kami juga masih tadi menghubungi Bang Andre. Breaking News MNC News masih akan kembali setelah jeda berikut ini pemirsa. Tetaplah bersama kami.